Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Pos Pelayanan Gemim Jakarta Selatan yang dikasihi Tuhan Yesus. Patutlah kita mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sehingga kita bisa ada sampai hari ini dan menikmati hari yang baru di bulan terakhir tahun 2022 ini. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah kita memulainya dengan merenungkan sabda firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan, kita awali dengan satu pujian yang berkata, One day at the time. Just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. When you walked among men, well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shoving, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, that's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala pujian, syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami berterima kasih buat perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi kami pribadi beserta dengan seluruh keluarga kami sepanjang malam yang telah berlalu. Terima kasih ya Tuhan sehingga kami bisa bangun pada pagi hari yang indah ini dengan tubuh yang sehat dan kuat tanpa kurang suatu apapun. Kami mengucap syukur karena kasih-Mu tak pernah berhenti kami rasakan. Tuhan, sebelum kami memulaikan tugas tanggung jawab aktivitas kami di hari yang baru ini, kami memohon tuntunan daripada Engkau ya Tuhan. Kami memohon bimbingan daripada-Mu. Kami akan membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu di pagi hari ini.
Sebelum kami membaca dan merenungkannya, Tuhan berkati kami. Berikan kami hikmat dan pengetahuan akan yang baik dan yang benar, Tuhan. Agar dalam kami membaca dan merenungkan sabda firman-Mu, kami mendapatkan pengetahuan yang baru lagi. Kami dapat memaknai firman ini dengan lebih dalam lagi dan mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Inilah kami ya Tuhan, yang siap membaca serta merenungkan sabda firman-Mu. Berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan serta perenungan kita di pagi hari yang indah ini terdapat dalam Markus 1 ayatnya yang ke-8. Markus 1 ayat 8. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan serta perenungan kita pada pagi hari ini diambil dalam Renungan Harian Keluarga Sabtu 17 Desember 2022. Diberikan judul Kebesaran Kuasa Yesus. Kemarin kita telah merenungkan tentang kuasa Yesus jauh lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Dan kebesaran kuasanya disaksikan juga dalam ayat 8 ini. Yang berbunyi, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Itulah pernyataan Yohanes yang merupakan penegasan bahwa ia sangat berbeda dengan Yesus. Yohanes menunjukkan bahwa Yesus jauh lebih besar dari dirinya, dan dia sendiri tidak ada apa-apanya. Yohanes hanya membaptis dengan air sebagai simbol pembasuhan lahiriah atau tanda pertobatan. Sedangkan Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus, yaitu tanda penebusan dan membersihkan kehidupan seseorang demi keselamatan dan hidup kekal, serta memberikan kuasa bagi orang yang percaya guna bersaksi bagi kemuliaan namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah kita bahwa Tuhan Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah tanda penebusan dan membersihkan kehidupan kita agar kita selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Serta kita diberikan kuasa untuk bersaksi, untuk memuliakan nama Tuhan. Sebagai orang yang diberkati, kita bersyukur dan bangga karena dikaruniai iman percaya kepada Yesus. Sosok yang memiliki kuasa lebih besar dari apapun dan melebihi orang hebat manapun. Bahkan Dia lebih besar dari masalah hidup kita. Tuhan memiliki kuasa untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Itu yang harus kita syukuri, dan sebagai orang percaya kita harus mengimaninya. Bahwa Tuhan yang kita percaya, Tuhan Yesus, itu lebih besar dari masalah dalam kehidupan kita. Apapun kehendak dari Tuhan, segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan, Tuhan memiliki kuasa dan memiliki kontrol untuk semuanya itu. Bahkan segala ciptaan tunduk di bawah kuasanya Tuhan. Saat kita memiliki Tuhan yang besar dan yang hebat itu, apa yang perlu kita takutkan lagi? Seharusnya sebagai orang yang percaya dan beriman, tidak perlu ada yang kita takutkan di dunia ini. Karena kita memiliki Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Burung saja
yang tidak menabur, dikasihi oleh Tuhan, diberinya makan rumput saja yang tak memintal, didandaninya. Tentu saja Tuhan memelihara orang yang hidupnya benar. Dalam Pemazmur juga mengungkapkan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, sebagai umat Kristen, sebagai keluarga Kristen, marilah kita selalu mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Sang Empunya hidup, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang berkuasa atas segalanya. Buanglah segala kekhawatiran, ketakutan, keraguan, dan yakinilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa kita memiliki Tuhan yang besar dan berkuasa. Buanglah segala hal yang menakut-nakuti pikiran kita, serta jauhilah perbuatan-perbuatan yang jahat. Persiapkanlah diri kita dengan baik dalam hari-hari ini, apalagi di bulan Desember ini. Hendaklah kita mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambut Natalnya dan kedatangannya kembali sebagai hakim. Percaya dan berjalanlah dengan setia serta tekun, melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan melihat dan mengalami kebaikan Tuhan sampai Tuhan datang kembali menjemput kita ke surga yang mulia. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan kami bangga memiliki Engkau, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Kami percaya dalam tuntunan-Mu kehidupan kami, jalan serta langkah-langkah hidup kami ada berkat dan selamat yang akan kami peroleh. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami selalu percaya serta setia kepada-Mu dan menyaksikan kebesaran kuasa-Mu di dalam kehidupan kami. Amin.